Xu Qing berlari sangat cepat. Begitu dia merasakan aura luar biasa mendekat dari luar batas, dia tidak membuang waktu untuk melarikan diri. Ini adalah reaksi naluriah yang ia kembangkan setelah melakukan banyak perbuatan besar bersama kaptennya. Shan He dan yang lainnya tidak jauh di belakang, menunjukkan bahwa mereka juga memiliki naluri yang tajam. Hanya Kong Xianglong yang sedikit lebih lambat karena ia menghabiskan beberapa waktu mengucapkan kata-kata itu. Xu Qing merasa bahwa Kong Xianglong sebenarnya agak mirip dengan kapten sampai batas tertentu. Hanya saja kaptennya lambat karena keserakahan, sementara Kong Xianglong jelas melakukannya demi postur tubuhnya. Xu Qing menghela napas dengan emosi. Ia merasa akan sangat bagus jika kapten bisa bergabung dengan mereka. Namun, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Kelompok orang ini jelas tidak mempercayai kapten. Kelompok mereka berlari cepat, memaksakan diri hingga batas maksimal. Mereka berlari tanpa lelah hingga langit mulai cerah. Dan saat itu mereka telah menempuh jarak yang cukup jauh. Setelah memastikan bahwa musuh tidak mengejar mereka, dengan napas lega, mereka memperlambat laju dan akhirnya berhenti di sebuah padang rumput. Mereka telah melakukan terlalu banyak hal malam itu. Hal ini terutama terjadi setelah pertempuran dengan para penjaga berpakaian hitam. Setiap orang dari mereka dalam kondisi kelelahan. Pada saat itu, saat mereka rileks dan berbaring, mereka semua merasakan tubuh mereka lemas dan tidak mau bangun. Begitu pula dengan Xu Qing. Meski luka-luka di tubuhnya sudah mulai pulih, kelelahan mentalnya masih sangat kuat. Chi darah Shan He menghilang, dan dia merasakan kelemahan bergolak dalam dirinya. Night Spirit kembali ke wujud aslinya dan terbaring di sana, seolah-olah dia tidak punya banyak napas lagi. Wang Chun meratap sambil menggambar segel pada dirinya sendiri. Seakan-akan dia takut jika dia menggambar terlalu lambat, dia akan menimbulkan masalah besar. Kong Xianglong juga terengah-engah, namun dia jelas lebih santai daripada yang lain. Melihat Xu Qing dan yang lainnya, dia tiba-tiba tertawa semakin keras. Ketiganya saling berpandangan dan tertawa terbahak-bahak. Rasa gembira memenuhi hati mereka. Tetapi saat tertawa, mereka meringis karena rasa sakit dari luka-luka itu. Xu Qing juga tersenyum, senang sekali membunuh mereka. Kong Xianglong melambaikan tangannya dan mengeluarkan 5 botol anggur. Setelah melemparkan botol-botol itu kepada yang lain, dia mengangkatnya tinggi-tinggi. Xu Qing mengangkat botol anggur. Shan He, Wang Chun, dan Night Spirit semuanya sama. Cara mereka memandang Xu Qing tidak lagi berjarak seperti sebelumnya. Sebaliknya, mereka menunjukkan ekspresi ramah. "Ayo minum!" Semua orang meneguknya dalam-dalam. Setelah meletakkan botol, mereka tertawa lagi. Begitulah, waktu terus berlalu. Terlepas dari apakah itu anggur, tawa, atau desahan, jarak di antara mereka dengan cepat tertutup. Persahabatan antara orang-orang seringkali terbentuk setelah mengalami beberapa hal bersama, terutama saat mereka melakukan kesalahan bersama. Saat kita kembali kali ini, kita mungkin sudah tamat. Kita pasti akan dikurung oleh kepala istana. Bahkan, mereka yang dekat dengan ras gelombang suci akan menyebarkan beberapa rumor, terutama keluarga Yao. Semuanya tetaplah bersikap rendah hati selama periode waktu ini setelah kita kembali. Kong Xianglong berdiri dan meregangkan tubuhnya saat dia berbicara kepada semua orang, terutama ketika dia melihat Xu Qing. "Xu Qing, kondisimu seharusnya lebih buruk. Aku mengerti Tuan Istana. Sebagai pion Departemen Penjara, Tuan Istana pasti akan menghukummu lebih berat." Kong Xianglong berkedip. "Benar sekali. Benar sekali, Xu Qing. Tamatlah riwayatmu. Tapi Xu Qing, kau harus berpikir seperti ini. Sebagai seorang pion, kau dikurung di Departemen Penjara. Pengalaman ini pasti sangat indah." Shan He dan yang lainnya bercanda dengan Xu Qing. Pada saat yang sama, mereka juga memperhatikan reaksi Xu Qing. Mereka tidak punya niat jahat. Begitulah cara mereka saling mengakui dan bagaimana saudara-saudara bisa akur. Ekspresi Xu Qing tenang saat dia berbicara dengan tenang. "Pion-pion di area D semuanya adalah rekan kerjaku. Aku sangat mengenal mereka. Jika kita benar-benar di penjara." Xu Qing melirik Kong Xianglong dan yang lainnya dan berbicara dengan serius. "Aku akan pulang saja. Aku mengundang kalian untuk tinggal di rumah aku." Begitu Xu Qing selesai berbicara, Kong Xianglong diam-diam menyesap anggurnya. Shan He dan yang lainnya tersenyum pahit dan mendesah muram. Namun, tatapan yang biasa mereka lihat ke arah Xu Qing menjadi lebih ramah, terutama Shan He. Dia terbatuk dan berbicara dengan suara rendah. "Xu Qing itu, bisakah kau mengurungku di sel yang dijaga oleh seorang pion wanita?" Sebelum dia bisa selesai berbicara, dia ditendang oleh Wang Chun. "Abaikan saja dia. Ada yang salah dengan otak orang ini. Apa bagusnya pion wanita?
Xu Qing, kalau sudah waktunya, buat pengecualian dan siapkan kandang dengan lebih banyak tahanan wanita untukku. Mata Wang Chun berbinar penuh harap. Di sampingnya, Shan He tidak yakin dan membalas dengan beberapa kalimat. Tak lama kemudian, mereka berdua mulai berdebat. Adegan ini sangat berbeda dari saat Xu Qing melihat mereka sebelumnya. Jelas setiap orang memiliki banyak wajah. Dan itu akan berubah tergantung pada apakah yang lain adalah orang asing atau teman. Night Spirit melirik mereka dengan pandangan dingin dan jijik. Dia lalu mengambil segenggam biji melon dan memakannya. Kong Xianglong tersenyum pada Xu Qing dan bertanya tentang seni ilahi Xu Qing. Xu Qing, racunmu memang kuat, tetapi yang benar-benar membuatku penasaran adalah kemampuanmu untuk membuat tangan transparan. Kamu dengan paksa memasuki istana surgawi pihak lain dan mengeluarkan inti emas mereka. Seni kultivasi ini sangat aneh. Begitu Kong Xianglong berbicara, mereka bertiga juga melihat ke arah Xu Qing. Mereka juga penasaran. Ketika Xu Qing mendengar ini, dia tidak menyembunyikan apapun. Dia mengangkat tangannya dan melambaikannya. Seketika, tangan kanannya menjadi transparan dan muncul di depan Kong Xianglong. Ini adalah seni kultivasi yang diajarkan oleh guruku. Seni ini memiliki hubungan tertentu dengan ras iblis aneh. Kong Xianglong merasakannya dan memuji. Setelah seni kultivasi ini dikuasai sepenuhnya, kamu mungkin akan mampu membuat seluruh tubuhmu memasuki kondisi ini. Setelah mengatakan itu, dia tampak memikirkannya. Jika itu ras iblis aneh, aku akan memberimu hadiah nanti. Aku pernah membunuh salah satu dari mereka sebelumnya dan meninggalkan sesuatu. Setelah mengatakan itu, dia melihat Xu Qing tampaknya akan berbicara. Oleh karena itu, dia tersenyum dan melambaikan tangannya. Tidak perlu menolak antar saudara. Mendengar perkataan Kong Xianglong, Xu Qing meliriknya dan mengangguk. Kemudian Shan He dan Wang Chun ikut berdiskusi. Mereka tidak menahan diri dan memamerkan teknik kultivasi mereka sendiri tanpa menyembunyikan apapun. Hal ini sangat menginspirasi Xu Qing karena ia memperoleh lebih banyak wawasan tentang mantra dari 3 sekte besar. Ia khususnya tertarik dengan teknik transformasi iblis milik Night Spirit. Teknik transformasi iblis adalah teknik unik dari sekte ini. Dikatakan bahwa teknik ini memiliki sejarah yang sangat panjang. Namun, karena aturan sekte ini, aku tidak bisa berkata banyak. Kamu dapat mempelajarinya sendiri. Melihat keingintahuan Xu Qing tentang teknik ini, Night Spirit berbicara sambil memakan biji melon. Aku dapat memberitahu kamu bahwa mengolah teknik ini tidaklah sulit. Yang sulit adalah kamu harus memahami totem iblis besar sekte tersebut dan menggerakkannya di lautan kesadaran kamu. Ketika kamu mencapai level tertentu, kamu dapat menggunakan teknik transformasi iblis untuk mengubahnya menjadi iblis besar. Dia bahkan memajangnya. Pikiran Xu Qing terguncang. Ia teringat Gunung Kaisar Hantu miliknya. Sampai batas tertentu, Gunung Kaisar Hantu miliknya juga bisa dilihat sebagai iblis besar. Kalau begitu, jika dia menguasai teknik transformasi iblis, bukankah dia akan bisa memanfaatkan seni kultivasi ini untuk mewujudkan Gunung Kaisar Hantu? Metode ini jauh lebih sederhana daripada apa yang dikatakan gurunya. Su Xing langsung tergoda. Jika kamu menyukainya, pergilah dan pelajarilah. Kong Xianglong tersenyum. 3 sekte besar memiliki hubungan dekat dengan istana pemegang pedang. Jadi mereka memiliki kesepakatan satu sama lain. Pemegang pedang manapun dapat menghabiskan sejumlah poin kontribusi militer untuk mempelajari mantra dari 3 sekte besar. Ini adalah pertama kalinya Xu Qing mendengar hal ini. Dia mengangguk dengan penuh minat dan sudah membuat rencana untuk mempelajari teknik transformasi iblis ini. Saat dia kembali, saat itu hari sudah hampir siang. Setelah beristirahat dan memulihkan diri sejenak, semua orang bangkit dan mulai bergegas melanjutkan perjalanan. Perjalanan kembali berjalan lancar, tanpa kejadian yang tidak terduga. Kong Xianglong dan yang lainnya menjadi lebih akrab dengan Xu Qing selama perjalanan. Hanya sebelum teleportasi terakhir, Kong Xianglong berbicara kepada Xu Qing dengan suara rendah. Benar sekali, Chun Erniu memiliki ekspresi licik di wajahnya. Dengan cahayanya yang setinggi 10 kaki, aku akan menganggapnya wajar jika dia mengkhianati kita suatu hari nanti. Shan He juga tampak sangat setuju. Ketika Xu Qing mendengar ini, dia berbicara dengan serius. Kakak laki-laki tertuaku, dan aku telah mengalami banyak situasi hidup dan mati. Dia adalah salah satu orang yang paling aku percayai. Kong Xianglong tidak mengatakan apa-apa lagi dan menepuk bahu Xu Qing. Saat cahaya teleportasi bersinar, sosok semua orang menghilang.
saat mereka muncul kembali, mereka tidak langsung berada di istana pemegang pedang, melainkan di sebuah lembah tak jauh dari ibu kota daerah. Ada susunan teleportasi kecil di sana yang biasanya tersembunyi. Itu adalah markas rahasia Kong Xianglong. Ini adalah rencana dan pengalaman Kong Xianglong. Dia merasa jika mereka muncul melalui susunan teleportasi di istana pemegang pedang, pasti akan ada catatannya. Oleh karena itu, ia memilih untuk berteleportasi ke lembah ini. Dengan cara ini, risiko ketahuan akan lebih rendah. Selain itu, setelah beberapa hari, mereka dapat menyangkal bahwa mereka baru saja kembali. Aku diam-diam mendirikan tempat ini. Sampai sekarang, di dalam susunan teleportasi lembah, Kong Xianglong tersenyum dan berbicara kepada Xu Qing dan yang lainnya. Namun, sebelum dia selesai berbicara, susunan teleportasi itu langsung aktif dengan sendirinya. Pada saat berikutnya, sosok semua orang menghilang. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada di susunan teleportasi, di alun-alun, di istana pemegang pedang. Saat mereka muncul, semua orang panik. Mereka melihat kepala istana berdiri di luar barisan dengan ekspresi serius yang tampak samar-samar saat dia menatap mereka dengan dingin. Jelas, apa yang dipikirkan Kong Xianglong sebagai formasi rahasia telah lama dimodifikasi oleh kepala istana. Dia juga secara khusus menunggu mereka di sini. Tubuh Kong Xianglong sedikit gemetar, dan Shan He serta yang lainnya juga merasa bersalah. Xu Qing menundukkan kepalanya dan bersiap untuk ditegur dan dihukum. Sebagai pemegang pedang, bukanlah masalah kecil untuk tidak mematuhi aturan dalam sebuah misi. Namun, setelah menunggu cukup lama, kepala istana masih tidak berbicara. Oleh karena itu, Xu Qing mengangkat kepalanya sedikit dan menyadari bahwa tatapan kepala istana sedang mengamati mereka satu persatu dengan saksama, seolah-olah sedang memeriksa luka-luka mereka. Xu Qing bukan satu-satunya yang mengangkat kepalanya. Yang lain juga mengangkat kepala karena terkejut. Menatap tatapan kelima orang di depannya, kepala istana mendengus dingin. "Apa yang kau lakukan di sini? Bukankah yang lain sedang berteleportasi? Cepat pergi! Pergi!" Dengan itu, kepala istana berbalik dan pergi dengan ekspresi dingin. Seolah-olah dia datang kali ini untuk melihat apakah luka mereka terlalu serius. Pada saat ini, dia menemukan bahwa mereka semua bersemangat dan bersemangat. Jadi dia merasa lega. Aneh, sebenarnya tidak ada hukuman. Apakah dia mengkhawatirkan kita? Semua orang saling memandang dengan heran. Pada saat itu, mereka bergegas keluar dari formasi susunan dan bubar. Xu Qing juga menghela napas lega. Ia melihat ke arah yang ditinggalkan oleh kepala istana dan tiba-tiba merasa bahwa pihak lain tidak sebegitu tidak masuk akalnya. Oleh karena itu, tubuhnya bergoyang dan ia meninggalkan istana pemegang pedang. Pada saat itu di istana pemegang pedang, Yao Yunhui dan Zhong Xiun sedang keluar. Yao Yunhui sangat tidak puas dengan posisi putranya. Dia telah mengundang guru besar Zhang Xiun, Diakon Sima, berkali-kali tetapi pihak lain terus menolak. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain datang sendiri dan berbicara dengannya hari ini. Sekarang setelah pembicaraan itu selesai, dia hendak pergi bersama Zhong Xiun ketika dia tiba-tiba melihat Xu Qing pergi. Zhong Xiun juga melihat Xu Qing dan rasa jijik muncul di matanya. Namun, dia tidak memperhatikan ekspresi ibunya. Ketika dia menatap punggung Xu Qing, dia sebenarnya tampak sedikit linglung. Yao Yunhui menghentikan langkahnya. Akhir-akhir ini, entah mengapa, setiap kali dia memikirkan Xu Qing dan ingin bersekongkol melawannya, sebuah pikiran akan muncul di benaknya, menyuruhnya untuk lebih memikirkan kelebihan Xu Qing. Pikiran itu terus muncul dalam hatinya, terjerat dengan rasa jijiknya terhadap hal itu. Pikiran itu tumbuh semakin dalam hingga akhirnya berubah menjadi kerumitan yang pekat. Menyadari bahwa ibunya telah berhenti, Zhong Xiun tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh. Ia mendapati bahwa ekspresi ibunya terus berubah, jadi ia sedikit khawatir. Hari ini, Yao Yunhui mengenakan rok bermotif awan hitam. Warna tersebut kontras dengan kulitnya yang seputih salju dan membuatnya tampak semakin memikat. Pinggangnya ramping dan kakinya seputih giok. Meskipun dia berhenti dan tidak bergerak, dia masih memancarkan godaan yang tak terlukiskan. Ditambah lagi lekuk pinggang dan bokongnya yang indah. Semua itu menyebabkan wajah dinginnya menyembunyikan daya tarik yang tiada habisnya, bagaikan api yang tersegel dalam es. Pada saat itu, dia melihat Xu Qing yang pergi. Saat emosi rumit di hatinya terus bergejolak, dia bergumam entah mengapa. "Benar? Apakah menurutmu Xu Qing mirip ayahmu?" Tubuh Zhang Xiun bergetar dan ekspresinya berubah drastis. Matanya terbuka lebar dan gelombang kejut yang tak terlukiskan muncul dalam benaknya.
seolah sejuta petir surgawi telah meledak dalam benaknya secara serempak, bergema melalui dirinya saat dia berteriak tanpa sadar. Apa katamu? Setelah Yao Yunhui selesai berbicara, dia merasakan ada yang tidak beres. Ekspresinya berubah dingin saat dia berbicara dengan muram. Mereka berdua sampah. Setelah mengatakan itu, Yao Yunhui mendengus dingin. Ekspresi jijik muncul di wajah cantiknya saat dia bergegas pergi. Gaunnya yang panjang menggambarkan punggungnya yang anggun. Saat dia memutar pinggangnya, hal itu menarik perhatian dan jiwa banyak pemegang pedang di sekitarnya. Ketika Jong Xiun mendengar ini, dia menghela napas lega dan menyeka keringat yang keluar di dahinya. Itulah kali pertama dalam hidupnya dia merasa lega ketika mendengar ibunya memarahi ayahnya. Pada saat yang sama, di udara di atas ibu kota daerah, orang lain juga melihat sosok Xu Qing yang pergi. Ini adalah seorang lelaki tua. Dia menatap ke arah Xu Qing pergi dengan ekspresi tercengang. Dia menggosok matanya dengan kuat dan melebarkan matanya untuk memastikannya. Jantungnya tidak bisa menahan gemetar. Ini sungguh sial. Kenapa aku melihat bajingan kecil ini di sini? Orang ini tidak lain adalah lelaki tua dari Jalan Pangkuan. Ia datang ke daerah itu untuk membeli beberapa barang pelengkap yang dibutuhkan untuk warisan Linger dan akhir-akhir ini tidak banyak berhubungan dengan dunia luar. Sekarang setelah ia selesai berbelanja dan hendak pergi, ia melihat Xu Qing setelah tak percaya. Lelaki tua itu pun menggigil dan merasakan rasa syukur yang amat sangat. Untungnya, aku tidak membiarkan Linger mengikutiku. Aku tidak bisa membiarkan Linger tahu kalau bocah jahat Xu ada di sini. Orang tua dari Jalan Pangkuan itu menggertakkan giginya dengan keras dan bergegas pergi. Takut Xu Qing akan menyadarinya. Aku tidak akan datang ke ibu kota daerah lagi. Xu Qing kembali dan segera menggunakan slip giok transmisi suara untuk memberitahu Peri Zexuan. Ini adalah permintaan Si Xuan kepadanya dan Chun Erniu dalam perjalanan ke ibu kota daerah dari aliansi 8 sekte. Bagaimanapun, mereka berada di negeri asing dan bahaya bisa datang kapan saja. Misi sebenarnya Ji Xuan dalam menjaga sekte cabang adalah untuk menambah lapisan perlindungan bagi pemegang pedang dari aliansi 8 sekte. Transmisi suara berakhir dan Xu Qing kembali ke pavilion pedangnya. Dia tidak langsung masuk, tetapi memeriksa sekelilingnya. Setelah memastikan tidak ada jejak pengaturannya yang dipicu, dia masuk. Ini adalah kebiasaan yang telah terukir di tulangnya. Di pavilion pedang, Xu Qing menarik napas dalam-dalam dan mengingat kembali seluruh proses misi ini, menganalisis apakah ia telah melakukan kesalahan. Baru ketika malam tiba di luar, ia mengakhiri peninjauannya. Namun, sosok pemuda yang tergeletak di ambang kematian di barisan pembantaian itu terukir dalam ingatannya. Ayahnya, pastilah mata-mata sejati itu, gumam Xu Qing. Ia tidak tahu apakah mata-mata misterius itu memperlakukan pemuda itu sebagai pion yang ditinggalkan untuk menjadi salah satu pengalih perhatian yang menyembunyikan jejaknya. Atau mungkin masih banyak lagi makhluk seperti masa muda itu. Atau mungkin mata-mata tersebut sengaja menjadikan dirinya target untuk menutupi informasi sebenarnya yang ingin disampaikannya dan menyembunyikannya di antara orang lain. Segala sesuatunya tidak diketahui. Xu Qing berpikir sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia teringat penjaga berpakaian hitam dengan 8 istana yang telah dia bunuh. Dengan kekuatan tempurku saat ini, aku bisa membunuh kultivator dengan 8 istana jika aku mengerahkan seluruh kekuatanku. Namun, untuk 9 istana, itu akan sulit. Xu Qing terdiam. Dia tahu bahwa kekuatan tempur 8 istana pada dasarnya adalah batas dari sebagian besar bakat 4 api kehidupan. Orang seperti itu memiliki kemungkinan memiliki kekuatan tempur 9 istana. Selain itu, ada kemungkinan besar bahwa para kultivator yang telah mencapai batas istana surgawi juga akan mencoba menerobos dan melangkah ke alam jiwa baru lahir. Mata Xu Qing menunjukkan sedikit perenungan. Tidak mudah untuk menerobos ke alam Nasan Soul, jadi banyak orang di alam Golden Core berada di alam Nasan Formation. Prosesnya agak misterius. Jadi mereka sebagian besar dikenal sebagai kultivator Nasan Soul setengah langkah atau kultivator Nasan Soul palsu. Xu Qing juga telah membuat penilaian tentang kekuatan tempur jiwa baru lahir palsu ini melalui misi ini. Itu melampaui 8 istana dan 9 istana, dan sangat dekat dengan 10 istana surgawi. Aku masih terlalu lemah.
Aku harus mempercepat kultivasiku. Selain itu, aku harus melakukan perjalanan ke sekte transformasi iblis sesegera mungkin untuk mempelajari teknik transformasi iblis. Xuqing merasa bahwa jika analisisnya tidak salah, teknik transformasi iblis dapat mewujudkan kaisar hantu di lautan kesadarannya sampai batas tertentu. Aku ingin tahu, seberapa besar kaisar hantu dapat meningkatkan kekuatanku setelah bermanifestasi. Hati Xuqing dipenuhi dengan antisipasi, semoga semuanya berjalan lancar. Kalau begitu, mungkin aku akan punya istana kaisar hantu di masa depan. Batasku adalah 10 istana surgawi. Aku telah menyelesaikan 5 di antaranya. Adapun 5 sisanya, istana pedang dapat dianggap sebagai salah satunya. Jika istana kaisar hantu ini memungkinkan, aku kekurangan 3 pilihan. Xuqing memikirkannya. Benar, ada juga Mosasaurus intrinsik. Xuqing menarik napas dalam-dalam dan mengakhiri analisis dan perenungannya. Kalau begitu, hal yang paling mendesak di depanku sekarang adalah kontribusi militer. Aku mengambil cuti setengah bulan sebelumnya dan masih ada 7 hari lagi. Tidak ada gunanya kembali lebih awal. Mata Xuqing menunjukkan keinginan. Apakah akan mempelajari teknik transformasi iblis atau pergi ke Gunung Morning Glow? Ia membutuhkan kontribusi militer. Segalanya bergantung pada sumbangan militer. Seharusnya ada banyak sumbangan militer untuk misi ini, tetapi itu masih belum cukup. Xuqing mengeluarkan pedang komandonya dan mulai mencari misi. Tak lama kemudian, ia menemukan misi penangkapan di ibu kota daerah. Dia memeriksa luka-lukanya dan berjalan keluar dari paviliun pedang untuk mendapatkan sumbangan militer. Begitu saja, hari-hari berlalu. Xuqing belum pernah mendengar seorang pun menyebutkan tindak lanjut misi mereka. Dia tidak tahu siapa mata-mata sebenarnya. Dia juga tidak tahu apakah pihak lainnya telah berhasil diselamatkan. Semuanya berakhir saat misi berakhir. 7 hari kemudian, Xuqing yang sedang sibuk mencari nafkah di militer menerima desakan dari Departemen Penjara. Liburannya telah berakhir. Oleh karena itu, ia hanya bisa berhenti mendapatkan sumbangan militer dan pergi ke Departemen Penjara untuk bekerja di pagi hari. Saat berjalan di tangga Departemen Penjara, Xuqing merasakan hawa dingin yang familiar. Dia menyapa beberapa pion dari area D yang ditemuinya sambil masih memikirkan tentang kontribusi militer. Ketika dia sampai di pintu masuk sel D132, dia mendorong gerbang sel hingga terbuka dan masuk. Setelah tidak datang selama setengah bulan, para tahanan di sini tidak berbeda dari sebelumnya. Binatang awan itu masih memakan tentakelnya, dan wanita manusia itu masih membujuk boneka jerami di tangannya untuk tidur. Pria tua dari ras lukisan itu memiliki pandangan yang ramah di matanya saat dia berteriak selamat pagi. Batu giling itu berputar. Hanya kelopak mata kepala yang tergulung ke belakang dan mendesah. Hanya berhenti selama setengah bulan. Kenapa kamu kembali lagi? Seperti biasa setelah Xuqing memeriksa para tahanan satu persatu tanpa ekspresi, dia kembali ke tempat dia bermeditasi. Tepat saat dia duduk, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Hari ini, dia tidak melihat anak laki-laki kecil itu. Situasi ini agak tidak biasa. Dalam ingatannya, setiap kali dia datang, anak laki-laki kecil itu akan menjadi yang pertama muncul. Mana keberuntungannya? Xuqing mengangkat kepalanya dan melihat ke kandang tempat lelaki tua dari ras lukis itu berada. Orang tua dari perlombaan melukis itu membungkuk dan berbicara dengan suara rendah. Beruntung, sepertinya ada masalah. Aku belum melihatnya selama beberapa hari. Xuqing mengerutkan kening dan menyebarkan persepsinya ke seluruh sel. Dia kemudian bangkit dan mencari di setiap kandang. Akhirnya ia berhenti di sebuah sudut dan melihat seorang anak laki-laki kecil tergeletak di sana. Di ambang kematian, tubuh anak laki-laki itu sangat kotor. Tubuhnya kabur dan pada saat yang sama, ia memperlihatkan kelemahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kondisinya tidak baik. Ia tampak kesakitan dan tubuhnya terus gemetar. Saat melihat Xuqing berjalan mendekat, ia perlahan mengangkat kepalanya. Ekspresinya sangat lesu dan hampir tidak bisa membuka matanya. Namun, ia masih tersenyum kepada Xuqing dan berusaha sekuat tenaga untuk berdiri mengikuti dan terus melindunginya. Namun, ia tidak dapat melakukannya lagi. Pada akhirnya, ia hanya dapat menatap Xuqing tanpa daya. Ia membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak dapat. Dibandingkan dengan keaktifannya biasanya, anak kecil itu pada saat ini secara naluriah membuat orang merasa kasihan. Ekspresi Xuqing berubah. Dia duduk dan mengamati anak laki-laki itu dengan saksama. Dia perlahan menyadari bahwa sumber penderitaan pihak lain adalah gumpalan gas hitam yang berputar-putar di dalam tubuhnya. Gas hitam ini memengaruhi dan mengubah anak kecil itu.
bayangan dan leluhur sekte berlian juga muncul. Yang pertama, mengamati anak laki-laki itu dengan rasa ingin tahu, sementara yang terakhir menunjukkan ekspresi serius. Guru, menurut buku-buku yang kubaca, aku bisa menebak secara kasar situasinya. Leluhur sekte berlian berbicara dengan suara rendah. Xuqing menoleh. Telah tercemar, pasti telah terkontaminasi oleh beberapa hal yang tidak bersih di suatu tempat. Ketika anak kecil itu mendengar hal itu, ia mengangguk lemah. Melihat tebakannya benar, leluhur sekte berlian tahu bahwa sudah waktunya baginya untuk tampil. Oleh karena itu ekspresinya serius saat ia membungkuk kepada Xuqing. Guru, menurut pengalaman aku, petir dapat menekan semua hal jahat yang najis. Jika guru mengizinkannya, aku dapat mencoba menggunakan petir kesengsaraan surgawi aku untuk memurnikan polusinya. Xuqing terdiam. Dia tidak mengerti arti keberuntungan dan tidak tahu harus berbuat apa untuk membantu anak kecil itu meringankan rasa sakitnya. Namun, dia teringat pada kepala istana. Apakah kepala istana tahu tentang keberadaanmu? Xuqing bertanya dengan lembut. Anak laki-laki kecil itu mengangguk. Apakah dia tahu keadaanmu saat ini? Tanya Xuqing. Anak laki-laki itu mengangkat tangannya dengan lemah dan memberi isyarat. Xuqing mengerutkan kening. Dia tidak mengerti. Bayangan itu tiba-tiba berbicara. Sepertinya mengatakan bahwa master istana membantunya untuk tenang, pulih dengan cepat. Bayangan itu jelas memiliki pengalaman serupa dalam aspek ini. Jadi ia samar-samar memahami sebagian isinya. Anak laki-laki itu mengangguk pelan. Tubuhnya tampak semakin lemah dan matanya perlahan menutup. Xuqing terdiam dan menatap anak kecil yang tertekan itu. Dia membiarkan leluhur sekte berlian mencobanya. Setelah mendapat persetujuan, leluhur sekte berlian segera mengangkat tangannya. Petir merah muncul di telapak tangannya dan dia melepaskan jejaknya pada bocah lelaki itu. Saat petir menyambung, tubuh anak kecil itu bergetar. Jejak gas hitam hancur. Melihat bahwa itu efektif, leluhur sekte berlian menggunakan lebih banyak petir. Tak lama kemudian, gas hitam di tubuh bocah lelaki itu terus berkurang dan rasa lemahnya perlahan menghilang, mulai pulih. Metode ini tidak dapat menghilangkan akar permasalahannya. Masih ada gumpalan gas hitam di dalam tubuh anak kecil itu yang tidak dapat dihilangkan dan terus menyebar. Rasa sakitnya pun berkurang. Oleh karena itu, anak laki itu segera berdiri dengan gembira dan mengelilingi Xuqing. Melihat jejak gas hitam di tubuh bocah lelaki itu, Xuqing merasa bahwa masalah ini tidak sesederhana itu. Akan tetapi, karena kepala istana sudah merasakannya, masalah ini bukanlah sesuatu yang dapat ia tangani. Kenyataannya memang begitu. Ketika Xuqing tiba di D132 keesokan harinya, bocah lelaki itu sudah pulih sepenuhnya. Gas hitam di tubuhnya sudah hilang sepenuhnya dan dia kembali ceria seperti biasa. Semuanya kembali normal. Xuqing juga memulai rutinitas hariannya, bekerja di siang hari dan menerima sumbangan militer di malam hari. Meskipun ia terus berupaya keras untuk mendapatkan sumbangan militer, ia masih jauh dari mencapai tujuannya. Namun, suatu malam saat ia bersiap untuk berangkat mencari sumbangan lainnya, ia menerima transmisi suara dari Kong Xianglong. "Xuqing, apakah kamu ada di pavilion pedang? Jika kamu ada di sana, aku akan mencarimu. Sumbangan militer dari misi sebelumnya telah dikeluarkan." Semangat Xuqing terangkat. Tak lama kemudian, dia melihat Kong Xianglong terbang dari istana pemegang pedang. Saat melihat Xuqing, Kong Xianglong tertawa dan melemparkan tas penyimpanan ke arah Xuqing. Ada 2 item di dalamnya. Satu adalah sertifikat kontribusi militer. Aku sudah membantumu mencatat dan memverifikasinya. Kau hanya perlu menggabungkannya ke pedang komandomu untuk menambahkan kontribusi militer yang sesuai. Yang lainnya adalah hadiah yang aku janjikan padamu. Selain itu, aku telah merenungkan metode penyeranganmu selama periode waktu ini. Kupikir jika kau memasukkan zat-zat anomali ke dalam tangan bawahmu yang aneh, kekuatannya akan lebih besar. Terlebih lagi, asal-usul tangan bawah yang aneh adalah ras non-manusia. Jadi, jika kau melakukan ini, kau perlu menyeimbangkan zat-zat anomali di tubuhmu. Ini saranku. Kau bisa mencobanya nanti. Jangan bicarakan itu. Aku ada sesuatu yang harus kulakukan dan harus pergi ke departemen penjara. Kepala istana memanggilku, jadi aku tidak punya pilihan selain pergi. Kong Xianglong menghela napas. Setelah menangkupkan tinjunya ke arah Xuqing, dia bergegas pergi tanpa menunggu Xuqing mengatakan apapun. Melihat punggung Kong Xianglong, Xuqing mengucapkan terima kasih dalam hati. Ia lalu menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Setelah kembali ke pavilion pedang, dia membuka tas penyimpanan itu. Memang ada 2 barang di dalamnya. Selain sertifikat kontribusi militer,
Ada juga es batu biru. Ada hati yang tersegel di dalamnya. Jantung ini tembus pandang. Jika tidak diperhatikan dengan saksama, akan sangat sulit untuk melihatnya. Selain itu, jantung ini tidak mati dan masih memiliki sedikit vitalitas. Mata Xuqing menyipit. Dia menyadari bahwa ini adalah jantung dari ras iblis aneh. Kenyataannya, hal inilah yang memberi inspirasi kepada Tuan Tua Ketujuh untuk seni menjamret daun nether aneh. Penyempurnaan ini juga membuat tubuh Xuqing memiliki dasar untuk mengolah seni menjamret dao bizar nether. Setelah itu, melalui jari-jari Huang Yikun, inspirasi dari Tuan Tua Ketujuh memiliki kemungkinan untuk terwujud. Selain itu, ada Bizarre Nether Heart milik Shimaru dan teknik Dao Xixing yang serupa dari banyak sekte. Akhirnya membentuk Bizarre Nether Dao Snatching Art ini. Oleh karena itu, secara teori, inti dari ras iblis aneh dapat memperkuat seni menjamret dao aneh Nether. Namun, jumlah iblis aneh itu terlalu sedikit. Selain itu, dengan kultivasi Xuqing saat ini, tidak banyak gunanya menggunakan hati iblis aneh dari Foundation Building. Dia membutuhkan hati iblis aneh dari Golden Corral. Hati yang tersegel dalam es biru ini berasal dari iblis aneh alam inti emas. Xuqing mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Kong Xianglong pergi. Baginya, hadiah ini sangat berat. Setelah sekian lama, Xuqing menarik kembali pandangannya dan menatap es. Tekad muncul di matanya saat ia mengedarkan seni merebut dao nether aneh. Lengannya dengan cepat berubah menjadi tembus pandang. Tanpa ragu-ragu, dia mengulurkan tangan kanannya ke dalam es. Ia menembus es dan mencengkeram Bizarre Nether Heart. Saat mereka bersentuhan, tubuh Xuqing bergetar. Jantung nether aneh yang tersegel dalam es biru memancarkan perlawanan yang hebat. Samar-samar terdengar suara gemuruh yang menggema di benak Xuqing, menunjukkan kegilaan. Namun Xuqing dengan kejam mencengkeram jantung itu dan dengan paksa menekan kekuatan yang menolak ini. Jantung nether aneh menghilang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Beberapa saat kemudian, jantung itu benar menghilang dan menyatu dengan seni kultivasi Xuqing. Pada saat berikutnya, sejumlah besar pecahan memori yang bercampur aduk muncul di benak Xuqing, bergemuruh dalam benaknya seperti badai. Itu adalah sisa kenangan pemilik Bizarre Nether Heart. Ia juga mengandung emosi yang gila, seolah ia tidak mau dilahap dan ingin membubarkan lautan kesadaran Xuqing. Namun, saat Xuqing mendengus dingin, kaisar hantu di lautan kesadarannya memancarkan cahaya yang kuat. Pada saat berikutnya, pecahan memori ini hancur seperti rumput liar yang busuk. Setelah hancur, seni menjamret dao nether aneh milik Xuqing beredar dengan sendirinya. Lambat laun, bukan hanya tangan kanannya yang berubah menjadi tembus pandang, tapi tangan kirinya juga mulai berubah. Pada saat ini, 1 jam kemudian, Xuqing menarik napas dalam-dalam dan mengangkat tangannya. Kedua lengannya tembus pandang. Dengan begitu, saat ia menggunakan seni menjamret dao nether aneh ini melawan musuh di kemudian hari, ia akan menjadi lebih lincah dan kecepatan penyerapannya akan lebih cepat. Menatap tangannya, Xuqing menampakkan ekspresi puas saat ia memikirkan apa yang dikatakan Kong Xianglong tentang pengembunan zat anomali. Itu juga tidak pantas. Itu sama saja dengan memberitahu musuh bahwa aku ahli dalam dao racun. Selain itu, efek penyebaran racunku bahkan lebih baik. Tentu saja, ini kadang bisa dilakukan. Itu bisa digunakan untuk membingungkan orang lain dan membuat mereka memperhatikan tanganku, mengabaikan racun yang menyebar di sekitarnya. Xuqing hendak mengubah alur pikirannya ketika selip giok transmisi suaranya tiba-tiba bergetar. Hal pertama yang didengarnya adalah desahan panjang. Setelah itu, suara sang kapten yang kesal bergema, "Qing kecil, kamu telah berubah. Kau boleh meninggalkan para kultivator wanita itu setelah bermain-main, tapi aku adalah kakak seniormu. Kau tidak boleh melakukan ini. Kita sepakat untuk menjadi saudara dan menjalani hidup ini bersama-sama. Tapi pada akhirnya, hanya aku yang berpikir begitu." Kepahitan tersembunyi sang kapten tampaknya mampu menembus lapisan giok dan meresap ke paviliun pedang Xuqing, kakak senior tertua. Xuqing ragu-ragu sejenak. Tepat saat dia menyampaikan suaranya, sang kapten mendesah lagi. "Jika bukan karena fakta bahwa aku berada di kantor catatan prestasi dan melihat bahwa kontribusi militermu tiba-tiba meningkat dalam jumlah besar, aku bahkan tidak akan tahu." Xuqing merasa bahwa semakin banyak kakak senior berbicara, semakin banyak omong kosong yang diucapkannya. Secara umum, ini berarti kakak senior memiliki permintaan. Oleh karena itu, ia berbicara dengan tenang. "Kakak senior tertua, apakah kamu kekurangan batu roh? Qing kecil, di matamu, apakah kakak senior tertua adalah orang seperti itu
Dalam lembaran giok, sang kapten mendengus dingin. Baiklah, kakak senior tertua, karena kamu tidak kekurangan itu, lupakan saja. Xu Qing tidak tergerak dan berbicara dengan tenang. Jangan-jangan, sebenarnya itu tidak seberapa. Di dalam lembaran giok itu, sang kapten terbatuk kering. Dia memang kekurangan batu roh. Sampai jumpa di episode berikutnya.